A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada disebutkan dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum orang-orang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka di situ membaca Al-Quran, dibacakan dalil, Allah berfirman dalam Quran dan seterusnya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan, jadi ada yang mengajar, ada yang belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali dengan itu akan Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Mereka pada sakinah gara-gara sebab yang demikian itu. Wa ghasyiyat humur rahmah, kemudian mereka akan dilimpahkan rahmat. Wa haffathumul malaikah, kemudian para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di langit. Allah akan menyebut nama mereka di sisinya. Maka ini yang kita maksudkan adalah bahwa ini diantara motivasi kehadiran kita juga. Dalam hadis yang barusan kita simak, Nabi SAW mengabarkan ketika orang itu duduk di salah satu rumah Allah, biasanya belajar agama. Kata ulama, misalnya mereka belajar di rumah pun insya Allah dapat fadilah. Kenapa? Karena memang kalau zaman dulu biasanya yang jadi titik fokus umat Islam adalah masjid. Jadi urusan agama di masjid, kemudian menyusun maslahat urusan dunia di masjid, urusan pemerintahan dan seterusnya. Cuman kalau ada yang buka pengajian di rumahnya, insya Allah tetap dapat fadilahnya. Sama juga ketika ada orang yang mengikuti pengajian secara online, misalnya daring, ya insya Allah tetap dapat fadilahnya. Nah, fadilahnya tadi kita simak dalam hadis, dikatakan ketika mereka kumpul, kemudian mereka membaca Al-Quran, kemudian ada yang mengajar, ada yang belajar, di situ terjadi proses belajar mengajar, maka fadilahnya mereka bakal sakinah, mereka bakal tenang. Dan kita saksikan ya, orang-orang yang belajar agama ini bawaannya tenang. Jadi dia menghadapi urusan dunianya, dia tenang ya, bismillah, pelan-pelan, alhamdulillah, jalan-jalan aja gitu, lancar-lancar aja. Sama juga ketika menghadapi urusan akhiratnya, dia juga tenang ya, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain dia juga takut kepada Allah. Karena sebagian orang mereka mencari ketenangan dengan berbagai cara. Ya, sebagian mereka mencari ketenangan dengan mungkin bahasanya healing-healing. Sebagian mereka mencari ketenangan dengan jalan-jalan, padahal ketenangan itu ada di dalam majelis ilmu. Sementara mereka meninggalkan sebab ketenangan yang besar. Mereka tidak belajar agama, maka ini kerugian. Kemudian selain ketenangan yang mereka dapat, maka yang lainnya adalah para malaikat akan menaungi mereka. Kemarin kita sempat ada sebutkan hadis ketika ada majelis ilmu, itu diburu sama malaikat. Jadi Allah punya malaikat-malaikat yang keliling di bumi ini. Ketika ada majelis ilmu, maka malaikat datang ikut nimbrung di situ sampai numpuk ke langit. Dan seterusnya, di akhir hadis disebutkan bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu semua dosa-dosanya diampuni.
Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada orang-orang yang belajar agama, "Qumu maghfuran lakum." Ya, kalian silakan pada pulang, udah beres, status dosa-dosa kalian diampuni. Nah, maka mudah-mudahan kita dapat fadilah tersebut juga. Kemudian juga yang lainnya, Allah akan menyebut nama mereka di langit. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu ternyata nama mereka viral di langit. Ini sebagai motivasi kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hari Jumat tanggal 24 Rajab tahun 1446 Hijriah atau 24 Januari 2025, kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus. Ini judul aslinya adalah Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, yaitu tentang 10 kaedah atau 10 cara, 10 kiat ya bagaimana jiwa menjadi bersih. Ya, kita membahas dengan penulisnya langsung di sini, yaitu guru kita Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr Hafidhahumallah. Jadi ringkasnya kita ulangi lagi tentang Tazkiyatun Nufus. Ini maksudnya adalah kebersihan jiwa. Dan kebersihan jiwa, setiap orang punya jiwa, atau juga boleh dikatakan kebersihan diri. Bagaimana biar diri kita bersih seperti itu. Ini penting. Karena itu Allah sebutkan dalam Quran surat Asy-Syams. Ya, Allah katakan ada 2 ayat. Setelah Allah bersumpah, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang perhatian dengan kesucian dirinya. Rugi orang yang masa bodoh dirinya dibiarin kotor. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa itu penting. Nah, cuman kemarin catatannya di pendahuluan terakhir diingatkan bahwa untuk menjadikan jiwa bersih jangan pakai cara yang aneh-aneh. Tapi untuk menjadikan jiwa bersih harus pakai cara-cara yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama di halaman 7, cara membersihkan jiwa adalah mentauhidkan Allah. Ini sudah kita jabarkan. Kemudian lanjut yang kedua di halaman 12, cara membersihkan jiwa adalah berdoa. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa malas dalam ibadah, kita ngerasa berat dalam ibadah, kita ngerasa agak masalah dalam amal soleh, kita berdoa kepada Allah, kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada di halaman 17 paragraf yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, niscaya kita tidak mendapatkan hidayah, tidak pula bersedekah ataupun mendirikan salat. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita berdoa kepada Allah kalau kita ada masalah terkait istiqomah susah dan yang semakna dengan itu, kita minta kemudahan dari Allah. Karena kalau bukan karena Allah, kita agak susah juga begitu. Sama kita untuk menghadiri majelis ilmu ini, ya nggak gampang ya. Kalau bukan karena Allah, kita mungkin tidak bisa hadir. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Kemudian terakhir kemarin yang dibahas di halaman 18, agar jiwa kita bersih adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus. Dan maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus adalah yang disebutkan di halaman 21, paragraf yang pertama. Ya, dikatakan, dan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, artinya yang dimaksud menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus, yang pertama membaca. Jadi kita baca Al-Quran. Jangan Al-Quran itu cuma dipajang doang di rak buku misalnya. Kemudian menghafal. Kita hafal dikit-dikit. Alhamdulillah kita hafal surat-surat pendek. Kemudian memahami. Ini yang mungkin
sebagian besar luput, ya taunya cuman baca saja. Seperti kemarin kita kasih contoh, orang yang suka baca Yasin misalnya setiap pekan, atau baca Al-Kahfi bahkan misalnya setiap pekan, atau mungkin surat-surat apalah itu, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman dan lain-lain, cuman baca doang misalnya, dan di situ dia ngerasa sudah mengamalkan, ini bermasalah. Karena menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus itu tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tapi dipahami, ditadaburi, dan lanjut diamalkan. Mungkin gampangnya satu paket itu ada dalam majelis ilmu. Di majelis ilmu itu dibacakan Al-Quran, kemudian mungkin dihafal kayak dalil-dalil pendek, kita hafal, kemudian kita pahami, kita tadaburi, dan lanjut nanti diamalkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bermasalah dalam poin ini. Ini yang disebutkan di paragraf yang ketiga. Ada perkataan Fudail bin Iyad di bagian tengah-tengah itu. Disebutkan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan agar diamalkan. Akan tetapi manusia menganggap membacanya sama seperti mengamalkannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan untuk diamalkan seperti tadi, dibaca, dihafal, difahami, ditadaburi, diamalkan, dihayati, dipelajari hukum-hukumnya, fikihnya, dan seterusnya, baru itulah yang dimaksud. Tapi kebanyakan orang cuman baca doang dikira udah ngamalin Quran. Jadi dia baca doang dikira sudah ngamalin Quran, padahal tidak seperti itu. Akan tapi betul-betul dipelajari, mungkin bahasa kita dikupas tuntas. Kita bisa bacanya, kita mungkin hafal dikit-dikit, alhamdulillah kita pahamin, dan seterusnya. Sekarang kita masuk di halaman 22 yang keempat, yaitu agar jiwa kita bersih. Karena jiwa-jiwa yang bersih dia akan cenderung kepada kebaikan. Jiwa-jiwa yang bersih dia akan semangat dalam amal soleh. Tapi kalau jiwa-jiwa yang kotor, dia bakal malas dalam amal soleh. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Diceritakan, la yazkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Kemudian kalau mereka sholat, mereka malas-malesan. Kenapa? Mungkin pertanda jiwa mereka kotor. Orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Tapi munafik di sini bukan munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Kemudian dalam riwayat lain menyebutkan ciri-ciri orang munafik ada 4. Di antaranya adalah ketika dia berkata, dia berbohong misalnya. Atau apa lagi? Ada 3, ada 4. Yang pertama ketika berkata dia berbohong. Kemudian yang kedua, ketika dia berjanji ingkar. Kemudian yang ketiga, ketika dikasih amanah dia khianat. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajara. Jadi ketika dia berantem, dia fajara, melakukan kefajiran. Bagaimana maksudnya? Sebetulnya anaknya nggak diapa-apain, tapi lapor polisi, dibiru-biruin, kemudian difoto. Jadi ketika berantem dilebih-lebihin. Padahal yang dilempar cuman pintunya doang, tapi laporan masuk katanya jendela pecah, kemudian gentengnya pecah. Ini seperti itu, ini ciri-ciri kemunafikan. Cuman ini namanya nifak amali. Jadi kemunafikan dari sisi amal. Adapun orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, ini memang mereka kemunafikannya itu dari sisi i'tiqad, dari sisi keyakinan. Ya, mereka pura-pura masuk Islam, sementara mereka sebetulnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kadang-kadang ada masalah di tengah masyarakat, kemudian dikatakan kamu munafik, maka tingkat kemunafikannya itu tidak jamin seperti orang-orang munafik di zaman Nabi ini. Munafiknya munafik dari sisi amal perbuatan. Nah, jadi
Cara yang keempat agar diri kita bersih adalah dengan cara meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jadikan Rasulullah sebagai teladan, maka jiwa kita akan menjadi bersih. Sama kita di dalam berislam, kita pastikan Islam kita sama dengan Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Islam kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, itu nggak masalah sebetulnya. Karena kita hanya bermasalah sama mereka-mereka saja. Jangan sampai kita Islamnya beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita pengen di sorga bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Islam kita beda, itu kita nanti di sorga yang mana begitu. Sehingga kita perlu belajar, kita pastikan Islam kita sama dengan Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang ini meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada disampaikan dalil Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum, ya sungguh telah ada pada diri kalian fi Rasulillah, dalam diri sungguh telah ada buat kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Jadi ketika diingatkan dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, ini hanya berlaku bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Kalau mereka yang imannya kepada Allah mungkin kurang, kita mungkin nggak bilang kafir ya, tapi imannya kepada Allah kurang, kemudian imannya kepada hari kiamat kurang, kemudian dia jarang-jarang ingat Allah. Ketika diajak meneladani Rasulullah SAW, mungkin suara-suaranya apa? Itu zaman onta. Kemudian itu Islam zaman dulu dan lain-lain dengan bahasa-bahasa yang semakna dengan itu. Kenapa? Karena hatinya kotor, hatinya penyakitan. Sehingga semestinya dia kalau pengen bagus, yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Kenapa? Karena dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik. Dalam muamalah dunia, terlebih lagi dalam muamalah agama. Akan tapi terkait yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana agama yang kita jalankan itu sama dengan agama yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kehidupan dunia kita berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bermasalah. Jadi kayak Rasulullah dulu mata uangnya apa, kita mata uangnya apa. Kemudian Rasulullah dulu makanan pokoknya apa, kita makanan pokoknya apa. Kemudian Rasulullah dulu nggak pakai elektronik, kita pakai elektronik. Ini nggak masalah. Tapi terkait masalah agama, yang di zaman itu adalah agama, maka itu patokan kita. Zaman sekarang adalah agama. Tapi kalau zaman itu bukan bagian dari agama, zaman sekarang juga bukan bagian dari agama. Sehingga kalau ada orang-orang yang menyalahkan amalan-amalan tertentu, maka kita lihat saja bagaimana agama Rasulullah SAW. Adakah amalan itu atau tidak? Itu yang menjadi kiblat kita, menjadi standar kita. Karena itu yang terbaik. Nah, kemudian dibawakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bilangnya, hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat yang mulia ini merupakan dalil yang kuat mengenai perintah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ya, dalam perkataan, perbuatan dan keadaannya. Artinya di sini kita kalau kiblatnya adalah dalil hadis, maka hadis ini adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa
ketetapan, namanya takrir. Atau mungkin satunya lagi berupa penciptaan. Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak contoh penciptaan ya, kayak badannya Rasulullah itu kan disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jenggotan, berarti jenggot sunnah Nabi begitu. Kemudian Rasulullah itu kalau rambutnya itu dibiarin panjang, sekali cukur langsung pendek. Kemudian Rasulullah SAW itu kalau mau tidur begini dan lain-lain, maka itu semua adalah sunnah. Semua adalah sunnah seperti itu. Cuman kalau di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kita di sini berdasarkan ayat diperintah untuk meneladani Rasulullah SAW dalam perkataan, kemudian perbuatan dan keadaannya. Tapi ini terkait masalah urusan agama nomor 1. Nah, kemudian yang berikutnya dibawakan perkataan Al-Hasan rahimahullah. Dia mengatakan qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan inna nuhibbu rabbana. Mereka bilang, sungguh kami mencintai Tuhan kami. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat Quran surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah, ya katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bilang kepada mereka yang katanya cinta Allah, suruh ngikutin Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Di sini kata penulis hafizahullah, kita lihat di halaman 23 paragraf yang kedua. Disebutkan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bukti kecintaan terhadap Allah. Kenapa? Sebab mengikuti serta meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meniti jalannya yang lurus merupakan kesucian itu sendiri. Maka seseorang tidak mungkin mampu meraih kesucian tanpa meneladani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cuma sekedar bilang cinta Allah semua juga bisa begitu. Tapi semuanya itu butuh pembuktian, tidak hanya sekedar omongan. Ya, seseorang mengatakan cinta Allah, apa buktinya? Buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di masyarakat kita kadang-kadang ketika diajak untuk mengikuti Rasulullah SAW, kita hadirkan dalil, mereka menolak dengan mengatakan dikit-dikit dalil. Emang mereka mau berkiblat kepada siapa dalam beragama kalau tidak kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama seperti itu. Ini yang disayangkan. Padahal kita dalam mengikuti Rasulullah SAW ini pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita lihat bagaimana sholatnya Nabi SAW, maka seperti itu kita sholat. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cuman lagi-lagi dengan dasar ini, sebagian orang mengatakan, gimana kita cara ngelihat Nabi sholat? Nabi udah meninggal katanya. Caranya kata ulama, dengan kita mempelajari sifat sholat Nabi SAW di kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Di situ dihadirkan dalil-dalil. Ketika dihadirkan dalil-dalil, seakan-akan kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang kita praktekkan. Maka seperti ini maksudnya kita sholat seperti Nabi sholat. Cuman mereka menolak. Taunya mereka ikut ulama. Padahal yang mereka ikuti salah. Kalau yang mereka ikuti benar nggak apa-apa. Tapi masalahnya yang mereka ikuti salah, kemudian atas dasar mengatakan mereka ikut ulama, kemudian mereka merasa berada di atas kebenaran. Ini tidak benar seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat paragraf ketiga, ya di halaman 23 dikatakan, dan muncul para tokoh agama yang sesat ya pada setiap masa, setiap zaman. Mereka membuat-buat cara baru yang mungkar. Lalu mereka mengklaim bahwa cara tersebut mampu menyucikan jiwa. Mereka mengklaim bisa membersihkan hati, memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Dikatakan mereka menyarankan agar mengasingkan diri
dari kehidupan sosial. Mereka menyarankan menyendiri di tempat-tempat yang gelap. Kemudian mereka menyarankan mengulang-ulang zikir-zikir khusus dan lafaz-lafaz tertentu yang diakuinya dapat menyucikan, memperbaiki, mendidik jiwa, serta klaim-klaim batil yang lain-lain. Jadi belakangan muncul ada aliran sesat. Ada kalau di daerah-daerah tertentu itu, ada aliran sesat, di antara ciri khasnya itu kita diajarkan berzikir dalam kelambu. Mungkin pikir mereka sama seperti Nabi bertahanus di Gua Hiro kali ya. Seandainya itu adalah benar, maka tempatnya bukan di kelambu, di gua begitu kan. Akan tetapi ini kan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga ini tidak terhitung sebagai amal soleh yang punya fadilah. Karena itu urusannya urusan depanan gitu, belum ada syariat dan lain-lain, sehingga kita tidak perlu melakukan seperti yang tadi. Cuman memang ada saja guru-guru yang mengajarkan demikian. Ya mereka ngajarin yang aneh-aneh, padahal diajarkan untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menyucikan jiwa, bukan dengan cara-cara yang aneh-aneh yang seperti disebutkan, disarankan ini. Jadi kalau mau jiwanya bersih, ini dikasih amalan ya, amalannya nih begini. Nggak seperti itu. Akan tapi kita pelajari bagaimana agama Rasulullah SAW, maka di situ terjadi proses pembersihan jiwa. Kemudian berikutnya dibawakan perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, dikatakan tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyaddu. Ya, menyucikan jiwa itu lebih sulit, lebih berat daripada mengobati penyakit fisik pada tubuh. Faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah. Ya, lanjut di halaman 24. Ya, barang siapa yang dia menyucikan jiwanya dengan latihan tertentu, atau dia menyucikan jiwanya dengan menyiksa diri, wal khalwah, menyucikan jiwanya dengan cara mengasingkan diri, ya, allati lam yaji biha rusul. Dia mengasingkan diri yang mana hal itu tidak pernah diajarkan oleh para rasul, tidak pernah dicontohkan oleh para rasul. Huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Maka dia sama seperti orang sakit yang sedang mengobati dirinya berdasarkan pendapatnya sendiri. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Lantas bagaimana mungkin pendapatnya lebih manjur dibandingkan pengetahuan seorang dokter. Berarti ini lagi ngebahas tentang tazkiyatun nufus, menyucikan diri, menyucikan jiwa. Ini lebih susah daripada ngobatin badan. Maka mereka yang inisiatif sendiri pengen membersihkan dirinya dengan ritual-ritual tertentu, pengen membersihkan dirinya dengan dia menyendiri dan yang semakna dengan itu. Intinya inisiatif sendiri dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para rasul. Maka ibaratnya kayak orang sakit pengen berusaha ngobatin dirinya sendiri. Maka pikiran dia dibandingkan dengan ilmu dokter jauh. Jadi kayak contoh, ada orang berobat ke dokter, kemudian ditanya udah minum obat apa, kata dia udah minum obat ini, padahal salah ya. Mungkin kalau benar sama dokter didukung ya, ini salah. Dokternya biasa marah-marah itu. Siapa yang nyuruh minum obat itu? Anda kan begini, harusnya jangan diminum, soalnya bahaya karena Anda begini. Jadi berlawanan seperti itu. Ini antara dokter dengan pasien, urusan penyakit badan. Ketika salah, fatal, cuma tingkat kefatalan yang berbeda. Maka bagaimana ketika dia berusaha ngobatin dirinya, kemudian salah, jadinya
berbahaya. Sehingga apa? Mungkin kalau kita bilang itu paham sesat dan menyesatkan. Karena yang diajarkan dalam agama bukan begitu caranya. Dia pakai cara sendiri. Jadi dengan caranya dia inisiatif, dia baca apa, padahal tidak diajarkan dalam syariat. Maka ini perlunya dalam tazkiyatun nufus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut berikutnya dikatakan di paragraf ketiga di halaman 24. Terlebih lagi semua amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan pelakunya ditolak. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya barang man amila amalan, ya barang siapa yang dia melakukan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya pada urusan kami, maksudnya pada agama Nabi Muhammad SAW, karena urusan Nabi itu urusan agama, bukan urusan dunia. Karena orang-orang yang menolak, yang tidak terima, kadang-kadang mengaitkan ya, kalau apa-apanya ikuti Nabi nggak pakai motor, situ jangan pakai motor, Nabi nggak pakai mobil, situ jangan pakai mobil, Nabi nggak pakai mikrofon, nggak pakai listrik, situ nggak usah pakai. Ini mengaitkannya ke sana sini, udah mulai ngawur seperti itu. Maka tidak benar. Jadi yang dimaksud di sini tidak ada dalam urusan kami, dalam agama kami. Jadi cara beragama kita sama dengan agama Rasulullah SAW. Sholat 5 waktu, subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kadang-kadang ada sholat duhanya dan seterusnya. Seperti itu. Maka di sini Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada dalam urusan kami, maka amalnya tertolak. Sama dengan proses tazkiyatun nufus. Dia proses tazkiyatun nufus, tapi prosesnya proses versi sendiri. Maka itu nggak akan berhasil bagaimana tazkiyatun nufusnya dia. Seperti itu. Kemudian lanjut di halaman 25 dibawakan perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dia bilang, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan barometer utama. Fa'alaihi tu'radul asya, maka semua perkara diukur berdasarkan beliau, ala khuluqihi, entah itu dari sisi akhlaknya, wasiratihi, kemudian dari sisi sejarah hidupnya, wahadihi, dari sisi hidayahnya atau petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haq, ya apabila sesuai dengannya maka ia benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Namun bila bertentangan maka keliru. Berarti standar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi potret kita semua-muanya tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di sini terkait masalah yang tadi disebutkan. Mungkin garis besarnya adalah terkait masalah agama. Inilah dalam tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita contoh. Kemudian lihat bagaimana sejarah hidup beliau. Maka itu yang kita contoh. Kemudian bagaimana petunjuk beliau. Sering disampaikan oleh para dai, wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait masalah pernikahan, kadang-kadang ada orang tua ngajarin ini. Apakah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ternyata sesuai, pakai, dan itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak sesuai, maka ketahuilah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ketika seseorang dikaruniai anak. Kemudian seseorang pengen misalkannya rezekinya lancar, dikasih amalan ini. Pertanyaannya, apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak? Kalau sesuai, maka itulah sebaik-baik petunjuk. Tapi kalau tidak sesuai, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam ini sempurna. Semua-muanya ada dalam Islam. Tidak ada yang tidak ada dalam Islam. Semua-muanya ada dalam Islam. Kalau memang ada yang kayaknya tidak ada dalam Islam, maka kita yang belum nyampe pemahamannya. Sehingga kita bertanya kepada ulama. Jadi
semuanya itu dalam Islam sudah lengkap, tidak ada kurang-kurangnya. Kayak contoh misalkannya mau membahas dalil-dalil tertentu, kayak contoh misalkannya narkoba haram, ya. Apa dalilnya? Apakah dibilang inna narkoba haram seperti itu di Arab-Arabin gitu? Tidak demikian. Akan tapi dalam Islam ada keumuman dalil la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi semua masalah dunia, masalah agama itu dalam Islam itu lengkap. Tinggal kalau kita belum kalau kayaknya nggak ada, mungkin kita belum nyampe pemahamannya. Kecuali masalah-masalah tertentu memang urusan dunia, kayak contoh misalkannya Nabi SAW pernah dia masuk pasar, beliau masuk pasar, kemudian istilahnya ngajarin tukang dagang. Kemudian sama tukang dagang dikoreksi. Ya Rasulullah, nanti kalau sesuai yang Anda bilang, nanti bakalannya begini. Oh begitu ya. Baru Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian. Jadi kita urusan dunia, kita mau pakai listrik, pakai handphone, pakai AC, kemudian yang smart dengan itu nggak masalah. Jadi kalau seandainya ada Nabi SAW, maka Nabi akan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi tidak masalah kalau memang terkait masalah-masalah dunia. Yang penting adalah dalam beragama, agama kita pastikan sama dengan agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan terakhir, karena itulah barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, berarti yang pengen jiwanya bersih, maka ia harus berusaha keras untuk mengikuti serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa waspada terhadap perkara-perkara yang baru dan dibuat-buat. Ini kaitannya dengan agama, bukan dunia. Serta perkara-perkara bid'ah yang diklaim oleh para pencetusnya sebagai bagian dari unsur penyucian jiwa. Ini perkara di sini dibilangnya perkara-perkara bid'ah. Maksudnya perkara-perkara baru yang aneh-aneh yang diklaim ini bisa menyucikan jiwa seseorang. Kayak contoh misalkannya perkara baru katanya misalnya untuk menyucikan jiwa harus bertapa sehari gitu kan, atau bertapa 2 hari, atau untuk menyucikan jiwa harus mungkin bahasanya puasa mutih ya. Jadi kalau sahur pakai yang putih-putih, kalau buka pakai yang putih-putih gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah itu diajarkan caranya dalam menyucikan jiwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, berarti itu kan ajaran gurunya. Nah, ini manusia biasa gurunya itu. Kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i bilangnya apa? Kullun yukhaf qawluhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ya, setiap orang itu perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak. Setiap orang perkataannya bisa benar bisa salah, termasuk perkataan gurunya. Kecuali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah pasti benar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu kalau ngomong bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya apa terkait menyucikan jiwa dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesimpulannya adalah kalau seseorang pengen jiwanya bersih, dia harus berusaha keras dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang suka disayangkan yang kadang disayangkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika diajak untuk mengikuti Rasulullah SAW, bilangnya apa? Itu mah agamanya Islam orang Arab gitu. Padahal kita nggak ada bahas agama orang Arabnya. Kita bahasnya adalah kita berusaha keras lah dalam beragama itu mengikuti Rasulullah SAW. Karena nanti di situ akan manfaat buat diri kita. Tapi kalau kita dalam beragama ngikutin guru kita, padahal itu menyelisih ajaran Rasulullah SAW, maka itu tidak jamin bikin diri kita menjadi bersih, gitu. Ya kayak contoh, ya ada seorang yang mungkin dia punya guru spiritual seperti itu.
supranatural gitu ya. Kemudian gurunya mengajarkan ini. Jadi kalau ada, ketika ada makanan-makanan model-model begini itu jangan, nggak boleh ya. Kalau ada minum-minum model-model begini, padahal itu halal. Tapi ini versi gurunya itu pantangan. Berarti gurunya mengharamkan sesuatu yang aslinya dihalalkan oleh Allah. Nah sekarang Tuhannya dia itu Allah atau gurunya? Dengan dia seperti itu ngikutin gurunya, berarti namanya dia mempertuhankan gurunya. Tanpa terasa dia telah melakukan kesyirikan. Gitu. Makanya tentang ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka menjadikan ulama-ulamanya, mereka menjadikan, kalau orang-orang Yahudi itu ulama-ulamanya ya rabi, orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani mungkin pendeta bahasanya, atau rahib dalam ayat bilangnya. Bahasa Allah, mereka telah menjadikan ulama-ulamanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, bukankah ketika mereka bilang ini boleh, kemudian pada ikut? Bukankah ketika mereka bilang ini nggak boleh, kemudian pada ikut? Kemudian Nabi mengatakan, itulah mempertuhankan mereka. Harusnya yang dipertuhankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terjadi proses pembersihan jiwa. Tapi kadang orang salah gitu ya. Segitu nurutnya sama gurunya padahal menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bermanfaat, sama sekali tidak akan membersihkan dirinya. Makanya kita pengen diri kita bersih, pastikan itu sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kelima, agar jiwa bersih, menjauhkan jiwa dari maksiat dan mengisinya dengan ketaatan. Nah, sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan? Nah, yang senior dulu, mungkin ini muda ini ya. Fadal, yang senior dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka ia tertolak. Di sini tidak disebutkan sanksinya, apakah ada ancaman dosa di dalam suatu amalan yang tertolak, apakah ada dosanya di dalamnya. Terus yang kedua, ketika kita sholat, ada bacaan yang kita tambahkan tidak sesuai dengan sebentar, yang pertama apa tadi? Apakah ada dosa dengan amalan yang tertolak? Kemudian? Apakah ditolak? Udah gitu aja. Nah. Terus yang kedua, apa dia tidak dalam sholat itu tidak sesuai dengan amalannya Rasulullah seperti dalam bacaan Al-Fatihah dan lain-lain, apakah tertolak amalan sholat tersebut? Nah, baik. Yang pertama, ketika seseorang mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, apakah ada dosa di situ? Seperti itu. Jawabannya ada. Ada dosa. Apa dalilnya? Dalilnya Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, "Waman yushaqiqir rasul." Ya, barang siapa yang dia menyelisihi Rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas-jelas hidayah nyampe ke dia. Tapi kalau menyelisih Rasul, hidayah belum nyampe, mungkin urusannya dengan Allah bisa dimaafkan begitu ya. Ini udah jelas-jelas, ini amalannya udah dibilangin salah gitu, masih maksa gitu. Dan dia meyakini bahwa ini benar. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, ahlul maksiyah yutabu minha wa ahlul bid'ah la yutabu minha. Kata ulama bilangnya apa? Pelaku maksiat itu ngaku salah. Tapi pelaku orang-orang yang menyelisih ajaran Rasulullah itu ngerasa benar. Jadi dia nggak mau ngaku salah begitu. Maka waman yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda.
Nah, siapa yang dia menyelisihi Rasul, ya, dia menyelisihi Rasul setelah jelas-jelas padanya ada hidayah. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti bukan jalannya orang yang beriman. Karena kalau orang beriman itu kan ngikutin Rasul. Ini bukan jalannya orang beriman yang diikuti. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami bikin lancar jaya. Ini kata ulama, seseorang dibikin nyaman di atas dosa-dosanya, ini adalah hukuman terberat. Kalau kita kan hukuman terberat seseorang dibikin kualat gara-gara dosa-dosanya. Ada yang lebih berat dari itu, dibikin nyaman. Dia padahal salah tapi ngerasa benar. Dibikin nyaman dia dengan dosa-dosanya itu, ini hukuman terberat. Allah kata nuwallihi ma tawalla, kami bikin nyaman dia, lancar jaya. Wa nuslihi jahannam, cuma ntar kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, ini neraka jahannam adalah tempat kembali yang jelek. Maka ini yang menjadi dalil, orang kalau menyelisih Rasul itu jangan dikira nggak ada dosanya gitu. Jadi bukan berarti bukan berarti istilahnya nggak ada apa-apa gitu, pahala nggak dapat, kemudian nggak ada apa-apa, enggak. Pahala nggak dapat, dosa yang dapat. Kenapa? Karena dia menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dia ngerasa amalnya benar, seperti itu. Jelas insya Allah ya. Kemudian yang kedua terkait apakah orang yang sholat kemudian bacaannya berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya tidak diterima. Sekarang begini, dirinci dulu. Apa yang dimaksud bacanya berbeda di sini seperti itu. Kalau yang dimaksud baca berbeda adalah dalam pelafasan-pelafasannya, kayak contoh Rasulullah SAW mengatakan, ana afsahu bid-dot. Aku adalah orang yang fasih dalam mengucapkan huruf dot, seperti itu. Sementara orang-orang ucapan huruf dotnya seperti ini nggak masalah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran itu dia bersama dengan para malaikat yang dimuliakan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi. Kemudian orang yang baca Quran tapi terbata-bata. Dia nggak bisa pelafasannya, cuman begitu, kayak contoh sebagian orang di negara-negara tertentu. Kalau Indonesia lisannya Masya Allah, keren-keren gitu dalam ngajinya, Masya Allah. Maka lahu ajron, dia tetap dapat 2 pahala. Gitu-gitu tetap dapat 2 pahala. Tapi kalau yang dimaksud bacaannya berbeda, contoh misalkannya ketika rakaat pertama mestinya yang dibaca adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini adalah rukun sholat seperti itu. Maka seperti ini ya tidak diterima ketika diganti dengan bacaan yang lain. Misalkannya apa? Ketika Al-Fatihah dia baca bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia ganti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka ini tentunya amalannya tertolak karena kedudukan ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak sama dengan terjemahan. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, satu huruf itu 10 pahala, itu adalah huruf-huruf alif lam mim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau udah dilatinin itu udah beda lagi, sehingga ketika kita baca ya, kayak contoh kita baca Latin nih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu pahalanya beda dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kalau misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Latinnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim, sama aja kita baca Arabnya. Tapi yang dihitung itu tulisan Arabnya. Atau Ar-Rahmanirrahim, Latinnya Ar-Rahmanirrahim, maka ini adalah baca Arabnya, cuman itu baca Latin. Jadi kalau memang yang dimaksud adalah cara bacanya nggak sepasih Nabi, insya Allah tetap sah sholatnya. Tapi kalau yang dimaksud diganti, maka ini tidak sah sholatnya. Tapi kalau yang dimaksud ada tambahan-tambahan tertentu, ya maka ini mungkin salah dalam porsinya, tidak serta-merta sholatnya tidak sah dan seterusnya. Cuman dia mungkin nanti kesalahan dalam poin yang tadi, menyelisih Rasulullah, dia akan diminta pertanggungjawaban. Dia akan
minta dalil mungkin kalau kita nanti kalau di akhirat akan dihukum gara-gara dia menyelisihi Rasulullah SAW. Ada cerita menarik yang terjadi di zamannya tabi'in tentang orang yang ba'da subuh dia sholat 2 rakaat. Habis itu salam, diri lagi dia 2 rakaat. Habis itu salam, diri lagi dia 2 rakaat. Orang kalau sholat ba'da subuh 2 rakaat, habis itu udah, mungkin orang pikir oh ini kodok qobliyah subuh dan itu diajarkan. Tapi orang ini tidak, dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditegur sama ulama di kala itu Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Kemudian ditanya, kenapa Anda sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat? Sholat apa? Emang dalam Islam Nabi Muhammad seperti itu gitu. Kemudian orang ini biasa ditegur nggak terima. Dia bilang apa? Emang saya bakal diazab gara-gara sholat gitu. Kemudian kata Sa'id bin Musayyib bilangnya apa? Anda tidak akan diazab gara-gara sholat, tapi Anda bakal diazab gara-gara menyelisih ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Allahu'alam, jelas insyaallah. Baik, fadhal, antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ya. Mengapa taubat nasuha itu tidak dalam bahasan buku penasaran saya. Kemudian bagaimana kedudukan taubat itu sendiri? Baik, kenapa taubat nasuha tidak masuk dalam pembahasan buku ini? Jadi yang pertama Allah alam ini kan penulisnya ulama tidak memasukkan taubat nasuha itu, mungkin ada alasannya ya wallahu alam. Ya yang jelas namanya manusia biasa ya kalau memang ada kurang-kurang itu biasalah seperti itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kedudukan taubat nasuha dalam tazkiyatun nufus. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan kayak contoh ya. Contoh di antara sekarang kita sebulan lagi insya Allah menjelang Ramadan, yang mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah, kita bisa ngejalanin ibadah di dalamnya dengan maksimal. Maka di antara persiapannya, kata ulama, adalah banyak-banyak bertaubat. Di antara persiapannya adalah taubat nasuha. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dengan seperti itu, taubat yang kita laksanakan itu, istighfar yang kita baca itu akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa, sehingga apa? Sehingga kita enteng dalam ibadah. Sama juga seperti sholat, para ulama mengibaratkan, ini kalau tanya dalilnya wallahu alam, saya sendiri juga nggak tahu dalilnya, tapi yang jelas para ulama mengibaratkan ketika orang sholat, itu ketika dia ruku, itu dosa-dosanya berjatuhan. Kemudian ketika dia sujud, dosa-dosanya berjatuhan seperti itu. Jadi kaitannya dengan taubat nasuha ini, dengan tazkiyatun nufus, dengan orang taubat nasuha, maka dosa-dosa dia dimaafkan, dosa-dosa dia diampuni, sehingga dia enteng dalam ibadah. Jadi mungkin ya, istilahnya dengan kita membuat ringkasan tazkiyatun nufus ini, ya nanti kita bisa tambahkan yang lain. Kayak contoh di sini kan judulnya 10 kiat menyucikan jiwa. Kalau nanti antum pengen masukkan taubat nasuha, ganti judulnya 11 kiat menyucikan jiwa nanti. Nanti ada siapa lagi yang masukkan poin apa lagi, itu jadinya 12 seperti itu. Jadi insya Allah bukan berarti penulisnya hilaf, tidak masukkan. Tidak, memang penulisnya bilang asyuru, 10 kiat menyucikan jiwa. Jadi ketika antum bikin tulisan, ya sudah, dapat 10 ya sudah gitu. Ada lagi kalau kita tahu ada buku kalau nggak salah judulnya 76 dosa-dosa besar. Itu cuma 76 aja. Nanti mungkin antum pernah baca ya apa, kok dosa ini kan dosa besar juga, kenapa nggak dimasukkan ke dalam buku ini gitu kan? Ya memang judulnya 76 seperti itu. Jadi ketika tidak dimasukkan bukan berarti ada kesalahan atau yang semana dengan itu, tidak. Jelas insyaallah. Baik, wallahu a'lam. Cukup ya? Udah lewat 4 menit nanti. Oh, naam, tafadhal. Ini datang pertama ini. Kita dahulukan, tafadhal. Nah, apakah ada perbedaan antara ciri-ciri kemunafikan dengan sifat kemunafikan? apakah ada perbedaan ciri-ciri kemunafikan dengan sifat kemunafikan? Jawabannya tidak perbedaan. Kalau bahasa kita itu sinonim saja. Ada dengan ini, ada
dalil yang mengatakan hanya orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan yang malas untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Nah, iya. Jadi kita dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa coba cek di KBBI, sifat dengan ciri sama atau berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya sifat atau dalam ungkapan yang lain min sifat, sama saja. Cuman kadang-kadang diterjemahkan ke bahasa Indonesia diterjemahkan sifat atau ciri, karena bahasa Indonesia kan serapan dari bahasa Arab gitu. Jadi tadi kan intinya ada bedanya nggak antara ciri dengan sifat kemunafikan? Itu tidak ada bedanya. Cuman memang yang tadi itu adalah nifaknya nifak amali, nifak amal, nifak perbuatan. Kemunafikannya dari sisi perbuatan, bukan kemunafikan i'tiqad, kemunafikan keyakinan. Jadi kalau dari perbuatan, ya tadi malas sholat isya sama sholat subuh. Kemudian yang 4 tadi yang kita bahas tadi. Kemudian apalagi ini semuanya kemunafikan amal. Dan itu tidak berlaku dengan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu betul-betul dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Jadi kalau dia lagi sama orang Islam, dia bilang kita orang Islam sama-sama. Kalau dia lagi sama orang kafir, kita orang kafir sama-sama. Sekarang coba kita lihat ya, ada salah seorang yang saya kenal, dia kerjanya yang di kapal tuh pelaut. Pelaut ya? Ya, kerjanya pelaut lah. Jadi dia bawa kapal-kapal barang, ya kapal itu kesana berapa meter itu di kapal itu cuma 12 orang, cuma 25 orang, 29 orang begitu, kerja semuanya, nganter nanti daerah-daerah tertentu pakai pengawalan seperti itu. Nah, kadang-kadang yang orang Islam itu cuma 1 orang, dia doang, yang lain non-muslim. Kadang-kadang yang orang Islam cuma 10 orang, nanti 15 orang non-muslim. Tapi apakah mereka, ini kita lihat orang awam nih, orang Islam kita orang yang biasa-biasa ya. Apakah mereka ketika lagi bareng sama mereka-mereka orang, kita sama-sama orang kafir gitu? Enggak. Mereka bilang, saya orang Islam, saya nggak makan ini gitu. Dan orang yang non-muslimnya pun menghormati, oh ya Anda orang Islam, Anda sekarang waktunya sholat, jangan lupa. Kan menghormati seperti itu. Kalau orang munafik di zaman Nabi, enggak. Mereka nggak mau orang Islam, kita orang Islam sama-sama. Kalau sama orang kafir, kita orang kafir sama-sama. Berbeda. Makanya kayak tadi yang pelaut-pelaut itu yang di kapal cuma berapa orang, kita nggak bilang mereka orang munafik, mereka Islamnya istiqomah kok seperti itu. Makanya tadi yang ditanyakan antara ciri munafik dengan sifat munafik sama-sama itu lagi membahas masalah munafik amal. Berbeda dengan orang munafik di zaman Nabi, betul-betul munafik. Sama seperti di Indonesia dulu saya belajar IPS yang di Aceh, ada orang pura-pura Muslim, orang non Muslim tapi pura-pura Islam, yang orang Belanda apa orang mana yang dia belajar ke Mekah itu, ada di pelajaran IPS itu, pokoknya itulah gitu, iya kan, tapi dia ingin merusak Islam dari dalam lah, seperti itu, misionaris ya bahasanya seperti itu ya. Itu mungkin seperti itu bisa kita bilang orang munafik gitu. Tapi kalau yang tadi ditanyakan ini munafik amal. Jelas insyaallah. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjut di poin yang kelima insyaallah sampai di sini. Wallahu mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Fadhal. Salam. Fadhal, Pak. Fadhal, Pak. Assalamualaikum.